Nah, jadi kita dalam ini mengenali sujud, macam-macam sujud itu. Karena sujud ini kadang-kala dilakukan sembarangan bisa haram dan bisa murtad. Kadang-kala sembarang sujud. Nah, jadi kita kenali sujud. Macam-macam sujud itu di dalam syariat Islam. Yang pertama, sujudu arkanis salat. Sujud rukun sembahyang. Sajdatani fi kulli raka'atin, 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Itu sujud rukun sembahyang, 2 kali sujud setiap rakaat. Hukmuhu wajib, hukumnya sujud itu wajib. Bisa samuan, kita tahu samuan dah sujud rukun-rukun sembahyang itu. Yang kedua, sujud di dalam syariat agama kita ada disebut sujudu sahwin, sujud sahwi. Sujud sahwi ini mahalluhu ba'da tasyahhudil akhir wa qabla salam. Tempatnya sujud sahwi itu sesudah tasyahud akhir, sebelum salam. Tuntung bacaan tasyahud akhir, begitu kita hendak salam, sujud dahulu. Itu sujud sahwi. Sajdatani, 2 kali sujud sahwi ini. Hukmuhu sunnatun, hukum sujud sahwi itu sunat. Ini sujud sahwi itu 2 kali. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud pulang. Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudi arkanis shalah, dan bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud sembahyang. Sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi wastahsana ba'duhum ayyaqula fihi idza fa'ala sababahu nasiya subhana man la yanam wa la yazhu, atau subhana man la yazhu wa la yanam. Sebagian ulama membaguskan bahwa dalam sujud sahwi itu dibaca apabila ia karena melakukan sesuatu yang kelupaan, ketinggalan tasyahud awal misalnya, ketinggalan kunut misalnya. Nah, sujud sahwinya kayaknya bacaannya subhana man la yanam wa la yashu, atau subhana man la yashu wa la yanam, boleh aja juga. Itu lebih baik. Atau bacaan sujud sahwi itu apabila kita sengaja meninggalkan sunat ab'ad. Misal sengaja kada hendak bakunut, mun bakunut katahuan orang pada melandau subuh sembahyang ini mangkada subuh dilanggar di masjid. Lo kada bakunut teh mangkada kena katahuan orang pada mangkada subuh, jadi sengaja kada bakunut. Sengaja kada bakunut sah, sembahyangnya sah, dan disunatkan sujud sahwi sebelum salam 2 kali sujud tadi. Bacaannya istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Misal kada hendak baca tasyahud awal sembahyang isya, kada hendak baca tasyahud awal, sah aja sembahyang. Dia disuruh sujud sahwi, cuma bacaannya Rabbighfirli wa tub alayya. Dan kita kada boleh sujud sahwi, batal sembahyang kita kalau kita sujud sahwi kalau kada ada sebabnya. Jadi sujud sahwi itu mesti ada sebab-sebabnya. Pertama, sebabnya tarku ba'din minal ab'ad, meninggalkan satu sunat ab'ad, kunut kan, tasyahud awal dan semisalnya, itu sunat ab'ad ngarannya. Tatinggalna itu kita disuruh sujud sahwi, sunat ab'ad. Yang kedua,
kita disuruh sujud sahwi itu fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la sahwuhu, memperbuat sesuatu yang andai kata sengaja batal sembahyang. Dalam sembahyang kita memperbuat sesuatu, andai kata sengaja batal, tapi ini kada sengaja lalu kada batal, cuma disuruh kena sujud sahwi. Contohnya kayak apa? Seperti makan yang sedikit. Misal dalam muntung ada nasi bekas makan, kap ditaguk, kali ingat taguk nasi nang sabigi tadi, cak sengaja tuh batal, cuma nya kada sengaja tertaguk. Nah ini sunat sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Yang ketiga, sebabnya sujud sahwi itu ika ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah, melakukan memperbuat satu rukun fi'li yang ada kemungkinan labihan. Memperbuat satu rukun fi'li yang ada kemungkinan labihan. Contohnya Allahu Akbar sujud. Begitu sujud nih ragu-ragu, aku tadi ruku kah kadakah? Ruku kah kadakah? Maka sujud nih. Nah kalau kita ragu-ragu macam itu, kita wajib berdiri, berdiri, rokok, ya tidak sujud pulang. Nah itu kena sujud sahwi kalau macam itu kita sujud sahwi. Kan bisa terjadi tuh, bisa terjadi. Atau sujud, aku ini sujud pertama kah kedua kah? Ragu-ragu. Sujud pertama kah yang kedua kan ini nih? Anggap yang pertama ini sujudnya. Nah kayaknya duduk, sujud pulang. Sujud sahwi itu kayaknya kita hendak salam kayaknya. Sujud sahwi kayaknya. Kenapa? Karena kita memperbuat satu rukun fi'li yang kemungkinan labihan. Yang kemungkinan labihan. Nah. Yang keempat, asyak fi adadir rakaat. Ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Aku ini rasa sembahyang asa 4 asa 3, asa 4 asa 3. Nah itu kita mengambil 3, kita ambil 3. Asa sarakaat kah asa 2 kah? Sarakaat tuh nang bujur, ambil sarakaat. Nah kaina hendak salam sujud sahwi. Ini bisa benar terjadi itu ragu-ragu sembahyang. 4 kah 3 kah 3 kah, ambil aja 3, kada boleh ambil 4, ambil nang apik 3. Nah kayaknya hendak salam sujud sahwi. Yang kelima, sebab-sebab sujud sahwi itu naqlur ruknil qauli fi ghairi mahallih, memindah rukun qauli bukan pada tempatnya. Misalnya rahatan berdiri, mestinya baca Fatihah nih. Ini kada at-tahiyatul mubarakatus, kada ingat, kada sadar hati ke mana ka sembahyang nih. Begitu orang berdiri at-tahiyatul, orang Fatihah. Ini at-tahiyatul. Nah, atau nya rahatan duduk tasyahud, Fatihah nang dibacanya. Atau rahatan rukuk membaca Fatihah karena kada sadar. Nah, ini kena sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang keenam, sebab sujud sahwi itu memindahkan surah pada bukan tempatnya, kepada bukan tempatnya. Memindahkan surah. Surah itu mesti dibaca waktu berdiri. Untuk tasyahud membaca surah. Nah, ini sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, 1 sampai 6 tadi itu berlaku untuk imam dan orang yang sembahyang surangan. Kalau makmum tuh kada berlaku itu. Makmum tuh kayak apa aja hatinya kada ingat, kada ada sujud sahwi karena imam sudah menanggungnya. Nah kalau imam nang tadi sujud sahwi imam. Yang ketujuh, sebab sujud sahwi adalah tabi'un lil imam, mengikut imam.
Kita ini kada tahu kisah imam bang sujud sahwi ha. Nah umpati sujud sahwi kita kada umpat batal sembahyang kita. Kita kada tahu sembahyang asa kada ketinggalan, rakaatnya asa pas saja, imam sujud sahwi, kita wajib umpat sujud sahwi. Kenapa? Karena imam barangkali dalam sembahyang saja ada keraguan-keraguan sidin, lalu sidin sujud sahwi, kita di belakang umpat wajib sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi itu ada sebabnya. Mau kada bersebab batal sujud sahwi. Karena maulah gerakan menambah perbuatan di luar daripada perbuatan yang dipardukan yang diatur oleh agama. Jadi ada 7 sebab sujud sahwi tadi. Nah, 2 macam sudah sujud rukun sembahyang lawan sujud sahwi ngarannya. Sujud sahwi ini dilakukan di dalam sembahyang juga. Yang ketiga ada lagi sujud tilawah fis shalah. Sujud tilawah di dalam sembahyang. Nah, sujud sajadah ajar kita di dalam sembahyang. Para fuqaha mengatakan idza qara'a ayatas sajdah falyasjud sajdatan min ghairi niyyatin wa takbiratil ihram wa salam. Kalau kita membaca surat sajdah, ayat sajdah dalam sembahyang nih, dalam sembahyang kita membaca ayat sajdah. Misal kita membaca surat Iqra, di ujungnya ada wasjud waqtarib, disuruh sujud kita di situ. Nah, dalam sembahyang sujudlah kita sekali aja sujudnya, kada baniyatan, kada batakbiratul ihraman, kada sah besalam, karena dalam sembahyang sujud sekali. Nah, itu berdiri ya pulang, sujud sekali berdiri, sambung pulang bacaan ayatnya. Ataupun habis sambungannya kayak wasjud waqtarib tadi kan habis sudah tuh di situ ayatnya, sujud kita tuntung sujud bangkit hanya rukuk. Itu sujud sajadah ngarannya dalam sembahyang. Nah, sujud sajadah dalam sembahyang ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Disunatkan kita takbir ketika turun dan bangkit. Kita biasa teradat sujud sajadahnya malam Jumat subuh Jumat. Begitu imam membaca wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, sujud sekali. Tuntung sujud Allahu Akbar pulang berdiri. Jadi mengucap Allahu Akbar turun naik itu sunat. Tapi jangan mengangkat tangan, itu makruh. Baik waktu turunnya atau naiknya, tangan jangan berangkat. Misalnya imam wahum la yastakbirun, Allah, jangan berangkat, ini gak akan aja langsung turun ke bawah. Nah, kayaknya naiknya pun tangan jangan berangkat juga, langsung berandak ke sini. Kalau berangkat itu hukumnya makruh. Tangan jangan diangkat-angkat baik waktu turun atau naik. Kemudian lagi jangan ada duduk istirahat sesudah sujud sajadah itu. Jangan duduk istirahat kadada. Jadi begitu sujud Allahu Akbar langsung berdiri. Jangan berselang duduk satu mat, jangan. Langsung berdiri aja. Lain waktu kita sembahyang rakaat pertama itu kan ada istirahat duduk tuh. Namun sajadah kada ada istirahatan, begitu sujud tuntung bacaannya langsung naik ke atas. Nah, syaratnya sujud sajadah ini yang dalam sembahyang ini syaratnya ada 2. Pertama, kita bukan makmum. Kalau makmum sujud sajadah batal. Misalnya apa? Imam sembahyang subuh Jumat jadi imam wahum la yastakbirun. Imamnya kada sujud sajadah, kita nang sujud sajadah di belakang, batal sembahyang kita. Jangan makmum. Kalau makmum ikuti imam aja, imam sujud kada. Nah, yang kedua syaratnya jangan hendak membaca surah yang mengandung ayat sajadah di dalam sembahyang itu dengan tujuan untuk sujud, jangan. Kecuali sembahyang subuh Jumat. Nah, itu boleh.
Misal kalau subuh nang lain pada Jumaat, subuh Sabtu misalnya, aku nak membaca ayat sajadah, sujud kena dalam sembahyang, batal sembahyang. Kalau subuh Jumat kada apa-apa tuh mengikut Rasulullah. Atau kita sembahyang zuhur, aku hendak membaca Iqra, hendak sujud kena, batal, kada boleh. Nah, tapi kalau kita kada bakasat macam itu, boleh sujud. Misalnya kita sembahyang, tak baca Iqra, baca sampai waktu tarif, ini sujud nih sunat, sujud kada apa-apa, asal jangan berencana mulai awal. Nah itu sujud tilawah ngarannya, atau sajadah kita menyambat di dalam sembahyang. Nah kemudian lagi ada sujud yang keempat, sujud sajadah di luar sembahyang. Ini maksud nang hadis Nabi tadi, idza qara'a ibnu adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitan yabki. Bila manusia membaca ayat sajdah lalu dia sujud, syaitan berjauh. Nah sujud sajadah tilawah ngarannya di luar sembahyang. Ibarat ulama fikih, iza qara'a ayata sajdati aw istama'a aw sami'a fal yasjud sajdatan. Apabila seseorang membaca ayat sajdah atau mendengar, ini kadang membaca mendengar aja, atau tadangar kada sengaja tadangar orang membaca ayat sajdah, hendaklah dia sunat sujud sekali sujud. Nah, sekali aja sujudnya, hendaklah dia sunat sujud sekali sujud. Nah ini sujudnya sekali, dan ada syarat-syaratnya. Syurutuhu ka syurutis shalah, syaratnya sujud itu sama lawan syarat sembahyang. Mesti berwudu, mesti nutup aurat, mesti suci daripada najas, daripada najasah, daripada najis, mesti suci daripada kotoran-kotoran yang membatalkan sembahyang, mesti menghadap kiblat, mesti menutup aurat. Nah, sama syaratnya lawan sembahyang. Rukunnya ada 7. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketiga sujud, keempat tumakninah, kelima duduk, keenam salam, ketujuh tartib. Mun kita misal mengamalkan tiap malam membaca alif lam tanzil itu, ada terbuat di situ. Kita tiap malam membaca ayat alif lam mim tanzil kitab itu, ada sajadah di situ. Begitu sampai wahum la yastakbirun, kita disuruh sujud di situ. Ingatakan kita sudah menghadap kiblat, sudah suci, sudah bersih, sudah nutup aurat, sudah. Lalu Allahu Akbar, dalam hati aku sujud sajadah karena Allah. Sujud sekali. Hendak berdiri ke berdahulu boleh, atau hendak duduk bersila mintu aja langsung sujud boleh aja juga. Misalnya membaca Quran, aurat liput sudah, berwudu, Quran di tangan, membaca ayat sajadah pas menghadap kiblat juga, wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, aku sujud sajadah karena Allah. Sujud sekali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungkin ada hafal itu subhana rabbiyal a'la aja jadi juga. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal a'la. Bangkitnya ke duduknya tasarah, basila ka apakah nang baik duduk tawarruk, tasahud akhir. Nah, duduk assalamualaikum warahmatullahi, sekali aja cukup. Nah habis itu sujud sajadah ngarannya nang di luar sembahyang. Di dalam Quran itu dijelaskan ada 14 tempat sujud sajadah ini dalam 13 surah. Jadi ada 13 surah dalam Al-Quran nang ayatnya ada mengandung kita disuruh sujud bila membaca situ. Biasa Quran tuh ada aja gambar kayak masjid itu, nah itu berarti di situ kita disuruh sujud membaca itu. Sujud sajadah.
Jadi duduk aja langsung boleh. Atau nambah istilah berdiri dulu, nah, ratakan baju, Allahu Akbar, aku sujud sajadah karena Allah. Hanya turun sujud, sujud, duduk, Assalamualaikum warahmatullah. Nah iya juga sudah. Terserah kita nak sujudkan apa, berduduk atau berdiri kami untuk terserah kita. Itu sujud sajadah di luar sembahyang. Nah kemudian lagi yang kelima, yang keempat, sujud tilawah di luar sembahyang. Yang kelima, sujud syukur. Sujud syukur. Sujud rukun sembahyang, sujud sahwi, sujud sajadah di dalam sembahyang, sujud sajadah di luar sembahyang, sujud syukur. Sujud syukur ini hukumnya sunat juga apabila ada sebabnya. Bila kada ada sebabnya, kada disunatkan sujud syukur. Sujud syukur ini sama persis dengan sujud sajadah. Sama. Syaratnya sama, rukunnya sama, sujudnya sama pada sekali sujud. Menghadap kiblat, bersuci, aurat tutup, Allahu Akbar, aku sujud syukur karena Allah. Sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangkit, Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sujud syukur. Sujud syukur ini disuruh apabila ada 4 sebabnya. Jadi salah satu 4 ini ada sebabnya, kita disuruh disunatkan sujud syukur. Pertama, hujumu ni'matin laha waqtun min haitsu la yahtasib sawa'un kanat zahirah am batinah. Datang nikmat nang bakajutan. Datang nikmat yang bakajutan nang di luar perkiraan kita. Dan nikmat itu sangat berkesan lawan kita. Nah ini. Kita ini hari-hari dapat nikmat, nah, cuma kadang-kadang kada terkesan. Kitanya kada terkesan dengan nikmat itu. Nah sujud syukur ini adalah kita datang nikmat nang mendadak, nang kada dikira-kira, dan sangat berkesan dalam hati kita. Baik nikmat zahir atau nikmat batin. Nikmat zahir apa? Misalnya dapat anak. Dapat anak. Begitu lahir anak, sujud syukur. Dapat anak, berwudu, tutup aurat, menghadap kiblat, Allahu Akbar, aku sujud syukur karena Allah. Sujud, duduk, Assalamualaikum warahmatullah. Dapat anak. Atau kita melamar pekerjaan, diterima orang. Atau lagi kita hendak berhutang, dihutangi orang. Atau hendak melamar, diterima orang. Allahu Akbar, aku sujud syukur karena Allah. Sujud. Datang nikmat nang mendadak, nang terkesan. Atau nikmat nang batin. Nikmat batin contohnya dapat ilmu. Kita buka kitab, ada nang sulit, akhirnya dipaham, dapat. Nah, syukur, gembira hati kalian dapat membaca kitab ini, memaham ini. Sujud syukur. Itu sunat. Atau naik kelas, berarti rapot, lulus, sujud syukur. Nah, sunat sujud, dituntut untuk sujud syukur. Atau lagi orang nang gaib datang, orang ini hilang, kada kabar beritanya, bertahun-tahun sudah, kemana kada tahu. Tang ada cungol, nah sujud syukur kita. Anak kah, kuitan kah, misal kawan kah, datang, sujud syukur kita, sunat. Atau sembuh daripada penyakit, begitu sigar, nah sujud syukur, sunat juga. Yang kedua, sebabnya sujud syukur itu adalah indifa'u niqmatin zahirah, tertolak daripada bala yang tampak, yang kada terkira-kira selamat. Kanajatin min harakin au gharakin. Seperti contohnya selamat daripada tenggelam. Misalnya berbuat di kapal, kita kapal karam, nah, selamat.
atau berbuat di motor terbalik kita selamat, sujud syukur. Sujud syukur. Atau hutang dibebaskan orang, sujud syukur. Nang mau hutangnya kita datang mengatuk ke rumah, tok tok tok, mana mau hutangnya aku dulu datang nih. Nah, apakah bukai hutang unikam ku beriakan aja, sujud syukur. Hutang diberiakan, kada usah dibayari. Nah, itu nikmat tertolak daripada bala. Hanya datang menagih, ini bala ini kalau kita kada kau bayar. Terhindar daripada bala. Yang ketiga, sujud syukur disuruh juga kita ru'yatu fasikin al-mujahir bi fiskih, melihat orang fasik yang terang-terangan berbuat fasik. Nah, kita melihat ada orang minum arak, kita melihat ada laki-laki memakai emas, itu orang fasik, ngarannya yang menampakkan kefasikannya. Kita sujud syukur bahwa kita diberi nikmat oleh Allah, selamat daripada kefasikan itu. Sujud syukur. Melihat ada orang nang zalim, orang nang ketujuh menganiaya manusia, melihat kita, sujud syukur kita selamat. Kita kada dijadikan Allah macam itu, kita kada diciptakan Allah jadi orang yang fasik, selamat. Nah, sujud syukur. Yang keempat, ru'yatu mubtala bi badanihi aw aqlih, melihat orang yang kena bala, baik badannya atau akalnya. Melihat orang nang kada bisi tangan sebelah, sujud syukur kita bisi tangan dua. Melihat orang gila, sujud syukur kita disuruh. Kenapa? Akal kita selamat, jangan kayak inya gila kita. Nah, disuruh sujud syukur. Cuma sujud syukur yang keempat ini jangan dinampakkan di hadapan orang tersebut. Jangan dinampakkan di hadapan, wala yuzhiruha, dan dia tidak menampakkan sujud syukur itu. Nah, jadi sujud-sujud ini ada ngaran-ngarannya. Kada boleh kita sembarang sujud nang kada kakaruan, kada ada sebab-sebabnya, kada boleh. Sujud mesti jelas sebabnya apa, sujud ngarannya sujud nang apa. Nah, dengan demikian sujud itu bisa menjadi takarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada boleh misalnya kada ada napa-napa, kok nak sujud ha, kada boleh nih tuh. Kada ada napa-napa nak sujud, kada boleh. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum bahwasanya ia sujud pada tiap hari 1000 kali sujud. Berarti sembahyang 500 rakaat, 1000 kali sujud. Ali bin Abdullah bin Abbas, hitungannya pernah anak kemanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sepupu sekali lawan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada punya anak ngarannya Ali. Nah, Ali ini dalam sehari semalaman sujudnya 1000 kali. Berarti sembahyangnya 500 rakaat itu. Yang lebih hebat lagi dalam manaqib disebutkan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasul. Ali Zainal Abidin ini dalam sehari semalaman sembahyangnya 1000 rakaat. Berarti sujudnya 2000 kali. Nah, bil yaum wal lailah, dalam sehari semalaman. Jadi kalau kita hitung rakaat itu semenit saja, berarti sehari semalaman berapa? 1000 menit, kurang lebih 17 jam. Namun kita nang menggawi, tahu sidin kada tahu. Pokoknya sidin sehari semalaman sembahyang 1000 rakaat. Nah, itu karamat ngarannya, karamat yang diberikan Allah kepada mereka. Dan mereka menyebutnya sebagai as-sajjad. As-sajjad, orang yang banyak sujud. Dan diriwayatkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu tidak sujud kecuali di atas tanah. Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah Islam. Nah, beliau kada mau sujud di pasahaban, mesti di tanah. Menampakkan ketawadu, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yusuf bin Asbat berkata, hai para pemuda, segeralah dengan kesehatan sebelum sakit, maka tidaklah seseorang yang aku iri kepadanya. Itu salah, ada tulisannya. Tidaklah seseorang yang aku iri kepadanya selain seseorang yang menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Aku gesidin hiri banyak melihat orang nangkawa sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, karenanya masih sihat. Dan telah terhalang antara saya dan hal itu. Aku gesidin sekarang kada kawa lagi sujud tuh sempurna kayak orang, rukuk kayak sempurna kayak orang, kada kawa karena awak sudah kada meijinakan lagi. Sa'id bin Jubair berkata, tidaklah menghiburku sesuatu pun dari dunia melainkan oleh sujud. Jadi yang paling menyenangkan hatiku dalam dunia ini adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uqbah bin Muslim berkata, tidak ada satu pekerti pun pada hamba yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada seseorang yang senang bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Allah paling suka kepada manusia yang manusia itu ingin bertemu Allah. Dan tidak ada satu saat hamba yang padanya lebih dekat kepada Allah Azza wa Jal daripada hamba itu bersungkur sujud. Waktu sujud itulah seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sedekat-dekat apa yang ada pada hamba kepada Allah Azza wa Jal adalah apabila ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Nah, waktu kita sujud itu kita sangat dekat kepada rahmat Allah. Perbanyaklah doa pada waktu sujud itu. Mengapakah di doa? Asal nang kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah akan sangat memperhatikan doa yang kita panjatkan pada waktu kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian keutamaan khusyuk pula. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.